Mugi rahayu saha sing wilasan Gusti Kang Maha Asih lan Maha Welas saha tansah winantu sagung karahayun katentreman miwah kawilujengan ingkang sampun kasarya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Keparamatur dumateng panjenenganipun Rama istri PR ingkang dahat kidormatan, para sesepuh bini sepuh ingkang sadurung kinabekten, langkung-langkung dumateng keluarga ageng rakyat umat Katolik ingkang tansah manunggil ing Sang Kristus. Saderengipun nyuwun pangapunten keparenga mriki kawula nikes wacana saperlu nggopil kamardikan panjenengan santawis ing mriki kawula nuwuni menggah menapa ingkang dados pamundhutipun panjenenganipun Ibu Kuswarini Saptaningsih. Kawula kasut ngaturaken menggah wigatos sing perlu ing rikalenggan dalu siang menika. Saderengipun kawula matur sumangga kanthi purwakane atur kita sesarengan ngunjukaken raos puji dalasan syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, inggih Gusti ingkang sampun paring sih nugroho ingkang sekelangkung awis ajinipun inggih menika kebagas kuwarasan saengga ing rikalenggan siang sonten menika panjenengan dalasan kawula saged makembang manunggil saged silaturahim wonten ing papan niki kanthi manggih kawilujengan. Ingkang sepisan kula atas nami keluarga ngaturaken kasugengan rawuh panjenengan ugi kasekecak noldah ingkang kelajenganipun saking sedaya keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih awit kanthi kerawan panjenengan sedaya sepidah kalih nedahaken panjenengan sampun anggadhahi sih katresnan ingkang boten saged ginambaraken wonten ing satengah-tengah brayat. Ugi boten saged nyaosi papan palenggan ingkang kali sekeca mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya kirang meranani penggalih saking sedaya keluarga nyuwun lumuturing samudra pangaksami. Wondene munggah wigatos sing perlu sonten menika bilih rikala wulan ingkang sampun kepengker panjenenganipun almarhum Bapak Antonius Rangkaya sampun jinempana ing maruta cinandi ing ngawiyat pinarak mangayun wonten ngarsa dalem Gusti ingkang akarya jagat kanthi tentrem bilih miturut pepetangan saking sedaya keluarga bilih sonten menika dumugi pagut 100 dintenipun. Ing pramila serupanipun saking sedaya keluarga tansah nyuwun mawantu-wantu tambahing donga berkah pangestu puja astawa puji astuti katujana alusipun almarhum Bapak Antonius Rangkaya mugi-mugi tansah tinampi wonten ngarsa dalem Gusti ugi enggalipun paringi tirta suci saged kangge ambirat sedaya dosa lan kalepatanipun. Ugi saking sedaya keluarga ingkang tingal tansah dipun paringi ayem tentrem tegur
lan tawakal narimaing pandu mugi-mugi saged nindakaken ayahipun wonten ing alam bebrayan menika kanthi suwung-suwung. Para pinisepuh Bapak Ibu bilih sonten menika saking keluarga Brayat Umat Katolik badhe angkawonten tata upacara memulih ngiras pantes angawonten misa Minggu Advent ingkang sepisan ing mangke badhe dipun pimpin panjenenganipun Romo Irin PM Romo Sri Romo Istri PR Bedal Saha Sasana kawula sumanggahaken matur nuwun monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Saya Romo Istri Purnomo Murtianto Lambertus bersama-sama panjenengan saat ini membuka tahun liturgi baru dengan kita merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Kita memulai masa penantian secara liturgi, namun juga menjadi bagian dari realita hidup kita, bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita kenalkan kedatangan yang pertama pada hari raya Natal nanti. Namun yang terjadi saat ini adalah kita semua dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka pada kesempatan ini nanti sabda Tuhan terlebih dari Injil mengantarkan kita
untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Dan di awal kaji nanti kita akan memberkat Tuhan untuk corona yang telah disiapkan ini sebagai sarana yang membantu kita semua di dalam mengingat akan peristiwa masa Advent ini dengan dinyalakan lilin tiap minggu Adventnya, membantu kita untuk semakin sungguh di dalam mempersiapkan diri kedatangan Tuhan dengan melaksanakan masa Advent. Dan intensi khusus dalam Ekaristi ini adalah mohon pengampunan Tuhan dan penghapusan segala hukuman dosa untuk saudara kita Bapak Antonius Tangkoyo yang 100 hari ini telah menghadap Tuhan. Mari kita mohon berkat terlebih dahulu untuk corona Advent yang kita siapkan ini. Allah yang Maha Kuasa, melalui gerejamu, Engkau memberikan pada kami masa penantian masa Advent yang akan kami gunakan sebagai perlindungan diri kami untuk menantikan kedatangan putramu yang kedua kalinya pada akhir zaman nanti. Namun sekaligus untuk mengenangkan peristiwa kedatangannya yang pertama kali di dalam hari raya Natal nanti. Semoga dengan bantuan Corona Advent ini kami bisa menjalani masa Advent dengan tekun, dengan setia, untuk mendengarkan firman-Mu, ikut ambil bagian di dalam nasihat Advent, dan tentunya juga semakin membawa kami untuk tekun di dalam kami berdoa kepada-Mu. Curahkanlah berkat-Mu untuk kedua Corona Advent ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali Ekaristi Kudus ini dengan kita menyesali segala dosa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu. Demikian pula saudara kami, Antonius Rangkoyo, yang 100 hari telah Kau panggil menghadirat-Mu. Semoga segera pula Kau perbolehkan ia memasuki kerajaan surga-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, kaum keturunan Yakub. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Akan tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sambil pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap sedia, agar Anak Manusia datang, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti pada Ekaristi waktu lalu ya, kita di Kapel Timang ya, Gereja Timang, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sabda Tuhan sama ya isinya, tapi waktu itu diambil dari Injil Lukas, ini Injil Matius, tapi berbicara pada hal yang sama, berkaitan dengan kedatangan Anak Manusia.
yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Ya, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu bisa dipahami dalam bentuk dua hal ya, yang namanya akhir zaman. Bisa yang pertama itu lebih mengarah kepada personal pribadi, dan ini yang dialami ya oleh saudara kita Bapak Antonius Rangkoyo. Kedatangan Tuhan tiba-tiba, itu ya, itu yang terjadi dalam diri setiap orang. Tetapi ada juga satu waktu tertentu yang kita sebut dengan akhir zaman dalam kebersamaan seluruh umat manusia. Ya, ini pun kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Ya. Walaupun sekarang di Sumatera itu sedang banjir bandang ya, tapi kita tidak tahu apa gue harap balani zaman enok ya, tidak tahu ya. Ya, jadi ya ada dua yang disebut dengan masa kedatangan Tuhan. Yang pertama secara personal pribadi dengan meninggalnya seorang, dan yang kedua mengarah langsung pada yang kita kenal dengan akhir zaman, kedatangan anak manusia di hadapan seluruh ya, umat manusia. Keduanya sama, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka Tuhan Yesus yang mengetahui betul akan situasi itu memberitahu kita lebih dahulu, memberitahu supaya awak dewi iso secawis kanthi sae, siap siaga. Bacaan harian hari Sabtu ya, yang tadi dibacakan ya pada misa pagi, masih juga bicara yang sama dari Lukas ya. Bahkan di sana dikatakan dengan tegas lagi, mengapa kita harus mempersiapkan diri untuk siap siaga supaya kedatangan anak manusia tidak seperti jerat. Itu ya, kalau jerat itu mencekik ya, nekak, lalu dewe jenggirat kaget, ya, terkejut, bahkan dengan kondisi yang takut. Itu jangan sampai, dan itu akan terjadi kalau tidak dipersiapkan. Nah, dalam Injil Lukas itu ditegaskan bagaimana cara mempersiapkannya. Tuhan mengingatkan, jangan dirimu ya tertuju hidupmu itu semata-mata pada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi ya, pesta pora, kemabukan, ya, kemewahan, ya, cara duniawi. Nah, kalau orang itu uripe, ya, sing digagas niku mung perkara ngoten niku, katunyan, ya, sing diburu kuwi ya katunyan terus lan liyane kejaba kuwi. Panjang bisa yang ada urip ning alam dunya yang butuhake babagan katunyan. Nanging orang duwe kawigaten perhatian kepada hal yang bersifat rohani. Dan tadi saat Gusti rawuh secara pribadi, kedatangan Tuhan itu tidak sebagai kedatangan yang membawa sukacita, membawa kedamaian, kegembiraan, tetapi ketakutan. Ya, seperti jerat tadi, betul-betul koyo dicekik ya, karena sungguh mencekam. Mergane opo? Mergane saat duwe suwe nang alam dunya babrat pisan ora tau mbragas perkara-perkara karohanen, perkara-perkara kasuwargan. Jadi bragas mung perkara-perkara kadunyan. Itu yang akan terjadi. Ya. Mungkin pada saat menjalani tidak akan merasakan itu, tidak akan menduga seperti itu. Ya, setelah pun yo pancen aku urip nang dunya iki yo kebutuhan dunya sing tak kakek-kakek. Sing kudu tak upayake temenan. Kabeh yo banjur tak lewat-lewatke. Mergo aku mung punya perhatian pada hal seperti itu. Nah, Gusti paring pangemut, ojo nganti awak dhewe kaya mangkono. Tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Nah, konkretnya berjaga-jaga yang seperti apa? Dan itu wow. Sebetulnya sudah kita jalani. Tapi untuk saat ini supaya kita mungkin lebih sansaya nglakoni kanthi
momen untuk memberikan perhatian kepada hidup rohani kita. Jasmani harus otomatis ya kita perhatikan dengan kita tiap hari ya makan 3 kali sehari ya, minum berkali-kali ya, bahkan ada yang rutin untuk jogging ya, olahraga ya, betapa tekunnya ya kita itu soal jasmani. Rohani ini, nah apakah rohani ini ya makan 3 kali sehari? Nah, apa ya ono sing jenenge olahraga? Apa ya ono olah rohani? Nah, itu yang seringkali kita lupakan. Nah, terus ngomong sing diarani olah rohani itu terus pundi? Ya, kita doa, dan bahkan doa itu perlu untuk kita lakukan terus. Jangan dikira ya doa itu ya sudah ngerakus apal sembayangan sing diajari karo pas sama suci sudah cukup. Wah, wis ngerti rosario ya wis. Tidak. Kados dene olahraga wau. Bagaimana kita menjalani doa ini lebih dengan sepenuh hati, dengan lebih tekun. Itu ibaratnya akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Jiwa kita menjadi segar, menjadi bugar. Ya. Lebih-lebih ya secara iman Katolik ya kita merayakan Ekaristi seperti saat ini. Rutin ya seminggu sepisan awak dhewe berarti bejone Ekaristi, menerima sakramen Ekaristi. Pilihannya ya rutin seminggu sekali berolahraga. Ada yang senang lari, ada yang senang sepeda, ada yang senang tenis, badminton, bal-balan, monopoli, renang ya. Nah, atau cukup ya, melampah ya, jalan ke sana kemari kan. Saya ini kok zamannya ini kok toh ada jam kesehatan toh. Sedina ki kudu pirang langkah Mas. Ah ya, 6.000 langkah ya, mlorong mrene ya. Nah, itu ya. Demikian juga anak-anak Bapak rohani kita. Mungkin juga butuh 6.000 sembahyang. Ya, kita mencoba untuk menyeimbangkan bagaimana kita memberikan perhatian yang sungguh pada jasmani kita, dan kita juga memberi perhatian yang sama untuk rohani kita. Nah, itulah yang bisa kita pahami sebagai perwujudan tindakan berjaga-jaga. Sebab Tuhan mengatakan, kedatangan anak manusia tidak kamu sangka. Suatu saat bisa terjadi. Nah, itu. Dan yang berikutnya ini ya, satu hal yang perlu kita menika wigati, amargi kathah umat sing salah paham. Umat dengan mudah menilai, umat dengan mudah kemudian mengambil kesimpulan berkaitan dengan cara Tuhan memanggil seseorang. Gitu. Wonten saudara kita yang meninggal mergo korban banjir ya. Ada berapa berita hari ini tuh? Akeh nih, niku. Saudara Sumatera niku, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara niku. Nah, mungkin banyak orang mengatakan, wah, kayak kok orang-orangnya kok caranya ngono ya, kender. Wah, berarti dipangan sing tunggu kali ya. Nah, niku nggih. Nah, atau ya, yang mengalami meninggal dengan cara sangat tragis, kena bencana yang lainnya, tanah longsor, saya ingin kemawon toh, nanti durung ketemu nggih. Niku jane malah ngirit toh, mboten sah pemakaman. Mboten nggih, aparan ngono nggih. Bareng nggih. Ya, ngoten niku toh. Nah, dengan kondisi yang bencana kayak seperti itu, kados kalau kapan niku? Enggak ada Prambanan. Saya ketabrak sepur niku lho. Gitu. Niku kamangka niku dhisik dalan kula bendina niku. Daerah Prambanan niku to, mergo kecerobohan sopir truk ya, palang wis nutup entek nabrak, tapi palangnya ya dibuka meneh, mobil yo kalau sepeda motor ngetuti
Wah, mau sepur wis cedak kesamber dengan keadaan tubuh yang mengenaskan ya. Nah, itu. Orang menilai, wah mesti deh urip rapi kae. Wah mesti jok mana cilok kowe. Nah, kata toh. Itu karo sedulur sing sedane ya bengi-bengi terus sare yang bablas. Nah, gitu. Wah, sedane apik. Ayam tenang. Ya. Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Cara kematian tidak menentukan kondisi jiwa. Ya. Sakit kelampak. Mereka yang meninggal dengan tenang tanda petik tidak mengalami tragedi seperti itu, dengan santai, lagi lenggah terus makbles nih, lagi sari bablas, belum tentu jiwanya menerima panggilan Tuhan. Sebaliknya, sing sidone ketabrak sepur mau, belum tentu jiwanya itu menolak panggilan Tuhan. Sangat mungkin terjadi, sing sedane mau apik-apik ya, rasanya kepenak, tapi sebenarnya dia tidak menjalani siap siaga dengan kehidupan jiwa yang tidak sungguh-sungguh terbuka pada Tuhan. Ya sama saja. Sebaliknya, yang kena celaka tadi, tapi selama hidupnya dia mengupayakan dirinya, jiwanya untuk sungguh semakin terbuka kepada Tuhan. Itu yang membawa dia ya, mengalami anugerah keselamatan. Nah, ingat Tuhan Yesus nanti toh menanggapi perisa itu di saat ada orang-orang Yahudi yang kemudian darahnya dipakai oleh persembahan pada berhala oleh Kaisar Romawi, oleh Pilatus ya. Wong-wong berani, wah kayak mati wong dosa wae. Wah terus Allah wae nanti gede dinggu persembahan pada berhala. Tuhan mengatakan, sangkamu mereka itu lebih banyak dosanya daripada orang-orang Yahudi lain? Tidak. Demikian juga mereka yang kejatuhan menara di Siloam. Sangkamu apakah mereka juga lebih besar dosanya daripada orang-orang Yerusalem yang lain? Tidak. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami kebinasaan. Nah, gitu. Ini nih Bun ya, anak-anak Bapak, pertobatan. Itulah ya, yang menjadi pokok untuk keselamatan kita. Pramila bisa ngalih kula ngaturi panjenengan sedaya supaya tidak terbawa arus umum ya. Arus umum dengan melihat cara orang itu meninggal kemudian kita menyimpulkan, nggak bisa. Itu hanya diketahui oleh jiwa yang bersangkutan itu, dan kita hanya melihat bagaimana kesungguhan selama hidup saudara itu di dalam dia bersembah bakti kepada Tuhan. Itu ya. Nah, supaya kita sendiri pun jangan sampai kecerik ya, supaya kita jangan sampai kita nanti terkejut juga, rumangsaku aku wis apik uripku, aku wis caket karo Gusti, tapi ternyata apa yang kita lakukan juga belum berkenan pada Tuhan. Karena apa? Tidak didasari dengan pertobatan yang sungguh. Masa Advent ya, walaupun bukan menjadi masa pertobatan umum kita seperti masa Prapaskah, tetapi ini juga menjadi saat bagi kita untuk berbenah diri dengan kita memakai bahasa kitab suci, berjaga-jaga, siap-siaga, meningkatkan mutu kehidupan iman kita ya. Selain dalam kehidupan doa sebagai ungkapan-ungkapan iman kita, saya tekun terangun di sembahyang, saya pasrah sumarah marang Gusti, saya akun jagake poso dalam Gusti sautuhe nang uripku ora ana liya-liyane. Namun juga harus terwujud dalam sikap kita pada sesama kita. Ini ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa perbuatan mati. Mula ora ana Santo Yohanes mengatakan kok
menjadi pendusta kalau dia mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi saya membenci saudara saya. Dia seorang pendusta. Kalau orang itu mencintai Tuhan, maka ia pun akan mengasihi sesamanya. Nih, saya aja mbok nopo, ono rasa serik ya, ono rasa mangkal jengkel, mergo baru wae digelani. Tetapi rasa itu pun tidak akan berlama-lama. Ia pun akan segera melupakan dan mengampuni. Kalau betul-betul mengasihi Tuhan, kalau betul-betul dekat dengan Tuhan, ya, itu. Maka ibu bapak anak dari perjalanan rohani saya ya, saya rasakan ya, satu kok kuncinya, tidak usah macam-macam. Ambil awak diri, sanco dino, sanco nyariji, karo Gusti Yesus. Sudahlah, hidup kita dengan sendirinya akan diarahkan oleh Tuhan. Pun, kalau yakin dan saya memberi kesaksian itu. Bagaimana hidup kita akan menemukan kebaikan-kebaikan. Dan kita pun terdorong hanya untuk mengupayakan yang baik. Walaupun niat baik itu ditangkap berbeda, niat baik itu disalahartikan, disalahpahami, dipaidu, tidak apa-apa. Tapi yang penting, jroning atiku, ya pancen aku mau arepmu dikabecikan. Tuhanlah yang tahu. Ya, dekat dengan Tuhan membuat kita tabah, kuat menghadapi apapun juga. Tidak akan pernah berhenti dalam mengupayakan segala sesuatu yang baik. Semakin mendasarkan hidupnya pada apa? Keutamaan hidup. Kerendahan hati, belas kasih, pengampunan, kemurahan hati, kesabaran. Itulah ya, keutamaan hidup kita akan terbangun terus. Yen awak dewi sansaya caket lumampah karo Gusti, karena Gusti Yesus menika ingkang dados tulodo agung kelakuan panjenengan anggenipun bangun kesanggan utami. Nah, maka saya mengajak anak-anak Bapak-Ibu sekalian dalam masa Advent ini ya, mari ya kita gunakan masa penantian ini dan kita semakin juga bertekun di dalam kita bersembah bakti pada Tuhan dan dalam kita berdoa dan dalam kita berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan kita mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, sesalah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada dimakamkan, pada dia pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga berdiri sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, secara kuliah kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kita. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Putra Manusia. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putramu, Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percayakan saudara kami, Bapak Antonius Rangkoyo, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Kau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Bebaskanlah saudara dari semua belenggu dosa dan maut. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami Bapak Antonius Rangkoyo yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh keluarga, saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan pada umat-Mu. Semoga karunia yang Kau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan keselamatan abadi, bersama dengan permohonan kami untuk keselamatan jiwa saudara kami, Bapak Antonius Rangkoyo ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Artemis Rangkoyo, yang 100 hari ini telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bapak, monggo ambil barisan, oke. Tadi baris 2 sak di sini, monggo. Kalau ada batakan, monggo. Mungkin ya, baris lawan, ya. Monggo. Lompat depan, monggo, ya. Ada sakan, ya. Amin. Kristus. Amin. Kristus. Kristus.
Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini, dan semakin memampukan kami untuk menjalani hidup ini sebagai saat bagi kami untuk senantiasa bersiap siaga, agar pada saat nanti Engkau datang, kami pun tetap tegak berdiri untuk menyongsong anugerah keselamatan dari-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara kasih, mari kita akhiri hari ini dengan kita memberkati Tuhan, dan semoga dengan berkat ini sungguh-sungguh mampukan kita untuk semakin bertekun di dalam kita menanggapi panggilan Tuhan menuju keselamatannya, dengan kita bersiap-siaga, berjaga-jaga, dan semoga doa kita ini lebih keselamatan jiwa. Bapak Anggota Koyo juga berkenan bagi Tuhan, dan pada kita ini pun segera diperbolehkan untuk
kita siapkan diri kita, marilah berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Uki dua orang sesepuh
warga dusun Batak. Kula atas nama keluarga ngaturaken sipun kawuh Ibu Siti Dawuh ugi sumangga kengkawatan abdi margi kali matur nuwun. Iya, selalu. Bapak itu tugas ibadah bareng Tuan Sri Yanto. Semangat sehat. Ajeng tugas Bapak Ipun.
Pacaran mah. Makasih ya. Jadi kakaknya yang baptis itu. Omnya. Baptis Pinky. Oh, ya. Pinky, saudara-saudara yang luar kota juga bisa datang. Nggak bisa. Lah nanti Desember mau pulang dong.